guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah cerita film Nobita Chloronize of the Moon Exploration yang dirilis di tahun 2019. Kalian udah siap belum sama petualangan Doraemon lagi? Film ini bercerita tentang Doraemon dan yang lainnya ke bulan, dengan membuktikan kalau di bulan memang benar adanya kelinci bulan. Awalnya tidak ada yang percaya dengan mitos kelinci bulan. Namun semua itu ditepis ketika mereka semua bertemu dengan kelinci bulan sungguhan. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan sebuah robot yang sedang mengintai lingkungan di bulan. Dari belakang ada bayangan putih yang tertangkap kamera. Karena hilang kontak mengakibatkan hal itu tidak terdeteksi. Berpindah dengan Nobita yang kesiangan, dia malah sempat-sempatnya menonton TV. Ternyata berita itu memberitakan robot di bulan. Saat di kelas, di sini semua orang mencoba menebak benda apa yang terekam oleh robot di bulan. Berbagai macam tebakan pun terlontar. Sementara Nobita menebak bahwa bayangan putih itu adalah kelinci bulan. Ya, membuat semuanya tertawa. Karena nggak mau kalah, jadi begini deh. Saat pulang sekolah, dia langsung curcol ke Doraemon. Ia ingin membuktikan bahwa kisah itu ada. Ya, karena Doraemon emang gak tega, dia pun akhirnya mengeluarkan sebuah alat lencana anggota. Di mana dengan lencana itu, mereka bisa melihat dunia nyata seperti dunia lain yang kita bayangkan dalam buku milik Doraemon. Melalui pintu kemana saja, mereka pun pergi ke bulan. Mereka takjub akan keindahan bulan. Akan tetapi, malam lebih lama daripada siang. Doraemon pun mengeluarkan sebuah cairan agar permukaan bulan menjadi lebih terang. Berkeliling dan berencana membuat kerajaan kelinci dengan alat-alat canggihnya Doraemon. Di sini juga Nobita membuat kelinci. Ya, meski awalnya Nobita malah membuat monster kelinci, namun kemudian dia berhasil membuat 2 kelinci yang Kyowo. Saat sampai di rumah, keluarga Nobita pun punya jadwal ingin melihat bulan. Doraemon pun berbelanja dengan Nobita. Sedangkan Nobita ia memetik alang-alang. Namun di situ ia melihat seorang anak laki-laki yang tengah duduk dari kejauhan. Kemudian dia pun menyapanya, malah... Malamnya, keluarga Nobita menikmati keindahan bulan. Tidak dengan Nobita yang sepertinya termenung. Keesokannya, seperti biasa, Nobita terlambat masuk kelas. Dari luar kelas, ia melihat murid baru. Ternyata murid itu yang kemarin dia lihat bernama Luka. Ya, biasa saat mau duduk, Giant dan Suneo ingin menjatuhkannya. Ya, you know lah. Saat sedang pelajaran lari, lagi-lagi Luka menunjukkan kehebatannya dengan berlari sangat kencang. Seketika membuat dia menjadi terkenal. Begitupun saat berpapasan dengan Shizuka. Dia yang sedang mengeluhkan tanamannya rusak. Seketika bunga itu pun menjadi sangat mekar. Saat Luka melihat Nobita yang terus-terusan diejek karena percaya kelinci bulan. Berpindah saat di rumahnya. Nobita dan Doraemon kembali pergi melihat kerajaan kelinci. Tak lupa dia pun memakai lencananya. Namun Luka pun mengikutinya masuk ke dalam kamar Nobita. Bersama teman kecilnya yang sedang asik membaca buku. Saat dia membuka pintu kemana saja, seketika... Berpindah di Doraemon dan Nobita yang sangat senang melihat tempat yang telah dibuatnya. Di balik pohon bambu bercahaya, di semak-semak mereka menemukan kelinci yang malah lari dengan cepat. Mereka pun mengejarnya hingga ke tempat persembunyian. Ternyata kelinci itu sudah berkembang biak. Dia sudah punya anak-anak banyak.
Maka dibangunlah rumah untuk para kelinci. Kemudian membuat api juga kue dengan peralatan Doraemon. Mereka pun sangat senang. Lucunya Doraemon dianggap dewa karena telah menciptakan apapun. Di tempat lain, Baja Merah menghadap tuannya. Dia melaporkan pencariannya yang belum membuahkan hasil. Meski sudah mencari ke planet lain, si tuannya sangat marah hingga memberikan kesempatan terakhir untuk melakukan pencariannya. Lalu dua pengawal itu datang, membicarakan bahwa kelinci bulan merupakan tahayul. Di taman, Nobita mengundang teman-temannya untuk pergi ke kerajaan kelinci bulan. Seketika Luka datang tertarik untuk ikut, serta mereka pun pergi. Dia sangat terkejut melihat kerajaan kelinci bulan ternyata benar-benar ada. Saat masuk ke istananya yang telah berkembang pesat dengan begitu banyak kelinci, kendaraan, rumah yang tertata bagus, apalagi disediakan berbagai macam kue. Oh ya, kue apa yang centil coba? Kue cubit nih. Lanjut mereka pun bertemu dengan satu kelinci berkacamata. Karena mirip dengan Nobita, makanya diberi nama kelinci Nobita. Di sini Doraemon pun menjelaskan, karena adanya lencana yang mereka pakai, maka membuat mereka melihat apa yang belum orang lain lihat. Juga dengan udara di bulan, semuanya berkat lencana. Jika tanpa itu, makanya tidak bisa bernafas. Berpindah di tempat bioskop, para kelinci menikmati film yang diputar. Ya, meski aktornya kelinci juga. Tiba-tiba muncullah monster kelinci yang membuat semua kelinci panik berlarian. Rupanya monster kelinci itu yang dulu dibuat oleh Nobita. Monster kelinci itu pun mengikuti benda yang bercahaya. Begitupun dengan Nobita di belakangnya. Sayangnya baling-baling bambu terjatuh, namun tidak bisa terus-terusan berusaha mengejar kelinci. Saat monster kelinci ingin menangkap cahaya itu, Nobita membuat peralihan, sehingga kelinci Nobita terlepas. Membuat monster kelinci marah lalu menangkap Nobita. Seketika suasana pun berubah. Pencarian pun dilakukan dan Sunio menemukan baling-baling Nobita. Mereka dikejar-kejar oleh monster kelinci. Kemudian Doraemon mengeluarkan alat bunga agar jika mencium bunga itu bisa membuat lupa semuanya. Di lain sisi, Nobita begitu panik saat tersadar tanpa lencana. Namun ternyata tak terjadi apa-apa. Ia masih bisa bernafas. Seketika muncullah cahaya. Sedangkan kelinci Nobita memberitahu bahwa lencana Nobita terlepas. Doraemon dan semuanya pun tentu saja panik, karena berpikir Nobita tidak akan bisa bernafas. Tiba-tiba Doraemon mendengar suara Nobita. Mereka pun mencarinya turun ke bawah. Mereka menemukan sebuah gua yang tidak sengaja terjatuh ke lubang, hingga menembus lapisan tipis dan bertemu Nobita. Mereka sangat senang karena tahu Nobita baik-baik saja. Mereka juga terkejut karena melihat Luka. Ternyata benar kelinci bulan itu benar-benar ada. Juga dengan kura-kura bulan dia memperkenalkan namanya. Luka pun mengajak mereka untuk memperkenalkan keluarganya. Ini adalah Luna sang kakaknya. Luna mengucapkan terima kasih karena telah membawa Luka kembali. Luna juga bercerita bagaimana mereka membuat tempat tersebut. Mereka berasal dari suku cahaya bintang berjumlah 11 orang dengan kekuatan istimewa. Luna pun memperlihatkan kekuatannya. Mereka berhenti tumbuh saat muda, sehingga tidak dapat menua. Ternyata umur Luka saat ini sudah 1010 tahun. Sedangkan kura-kura bulan 2000 tahun. Mereka telah berada di tempat itu 1000 tahun lalu. Luka pun menunjukkan bagaimana mereka bisa hidup. Mempunyai pesawat yang di dalamnya terdapat udara segar.
sehingga bisa bertahan hidup. Mereka juga bertemu dengan adik Luka dengan kekuatan suara yang berisik. Ya, 11-12 lah sama Giant, makanya mereka bisa cepat akrab. Saat Nobita melihat foto orang tua angkat Luka yang ternyata tidak punya telinga kelinci, Luka pun bercerita orang tuanya lah yang membuat mereka. Ternyata telinga kelinci itu sebuah alat tanpa batas seperti antena. Di awal film, robot merekam bayangan putih itu adalah Luka yang berlari. Wah, feeling Nobita ternyata benar. Selain itu, adik Luka juga punya keistimewaan. Dia bisa melihat masa depan meski hanya selintas saja. Saat mereka mulai bermain di bulan, tim di sini pun terbagi menjadi 3. Setelah kepergian mereka, datanglah kelinci Nobita dengan pesawat. Di perjalanan, Luka mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke bumi. Namun belum diizinkan karena situasi yang bahaya. Nobita pun menanyakan pasti Luka ingin punya teman. Dia juga menjelaskan artinya teman. Teman yang baik yang dapat bisa membantu dalam kesulitan. Tak lama kemudian pesawat mereka berhenti. Mereka pun mengganti baterai bersama-sama. Tak lupa Nobita pun menyemangati Luka yang teringat akan orang tuanya. Dia berkata pasti orang tuanya juga merindukannya. Sedangkan tim Giant dan Suneo malah ribut karena berebutan kemudi, membuat pesawat tidak stabil sehingga adik Luka menggunakan kekuatannya. Para pengintai pun mengetahui keberadaan mereka. Si kapten pun menyuruh mereka pergi ke planet itu. Sementara Luka menanyakan kenapa sang adik mengeluarkan kekuatan super. Karena selama ini mereka bersembunyi dari alien. Karena alien ingin menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan semuanya. Begitu juga yang terjadi kepada ayah dan ibu mereka. Mereka terpaksa pergi ke bulan karena alasan itu. Ya nggak kayak dia yang pergi tanpa alasan. Aduh. Lanjut tiba-tiba pesawat musuh muncul, bersiap untuk menangkap Luka dan yang lainnya. Sayangnya saat Luka dan yang lainnya akan kembali ke persembunyiannya, semua malah datang. Kecuali adik Luka juga Luna yang bisa lolos bersama Doraemon dan teman-temannya. Namun musuh masih terus mengejar adik Luka. Sayangnya mereka pun tertangkap. Begitupun Luna karena menyelamatkan Suneo dan Shizuka. Mereka harus segera pergi menuju pintu kemana saja. Sayangnya Luka tidak mau masuk karena tidak ingin meninggalkan keluarganya sendirian. Pintu kemana saja pun dirusak karena terkena tembakan musuh. Saat musuh menghampiri Luka, Luka melihat kerajaan kelinci yang tidak terlihat oleh musuh. Ia teringat akan perkataan Doraemon. Nobita dan yang lain begitu panik. Mereka memikirkan cara membantu Luka. Seketika muncullah kura-kura bulan di balik panggung Shizuka. Dia memberitahu kapal darurat milik Luka yang berada di bawah pohon tempat Nobita pertama kali bertemu. Ya, karena pesawat itu terlalu kecil, Doraemon pun mengubahnya, namun butuh waktu. Malam hari tiba. Mereka berkumpul kembali di tempat itu. Mereka pun siap-siap untuk berangkat dengan balon udara Doraemon. Saat sampai di bulan, mereka dikejutkan oleh kelinci Nobita dan pergi ke kerajaan kelinci, di mana Luna berada di sana. Para kelinci telah menyelamatkannya. Namun Luka malah tertangkap. Doraemon menyerahkan tas dokter pada Shizuka, juga meninggalkan sebuah alat bunyi yang terhubung dengan kantong ajaib Doraemon. Jika terjadi sesuatu, maka Doraemon dan yang lainnya memberitahunya. Sisanya pun pergi untuk menyelamatkan Luka, karena tempat itu masih sangat jauh. Ya, kira-kira butuh waktu lama sih. Ya, karena mau mempersingkat, mereka pun menembus ruang dan waktu. Sementara itu Luka diserahkan ke musuhnya. Namun disitulah prajurit baja merah ini baru tahu rencana tersembunyi pemimpinnya. Si pemimpin ini memanfaatkan kekuatan Luka untuk menguasai bumi. Karena emang si baja merah ini baik, dia pun melepaskan Luka, juga menyuruhnya untuk lari. Sayangnya hal itu ketahuan. Si pemimpin pun menyuruh pasukannya untuk membunuh si baja merah. Sedangkan Doraemon dan teman-temannya telah sampai. Planet itu sangat memprihatinkan dengan kondisi para penduduk yang berebutan makanan.
Si Giant yang asal pun malah menanyakan ke penduduk tentang keberadaan Luka. Tapi penduduk malah menganggap itu hanyalah bualan. Sementara itu, Luka dengan baja merah di penjara. Disinilah baja merah membuka jati dirinya, yang ternyata dia turunan orang tua angkatnya Luka. Ia menunjukkan sebuah benda milik leluhurnya, lalu memberikannya kepada Luka. Berpindah di Doraemon yang mengeluarkan topi. Jika memakainya, maka akan punya kekuatan super. Saat Nobita mencoba, malah ketahuan sama penjaga istana. Mereka pun bisa masuk istana. Mereka juga berusaha mengelabui para penjaga, juga berhasil membebaskan Luka juga adiknya. Mereka pun bekerja sama untuk melawan para pasukan istana. Karena banyak Suneo dan Giant yang melawannya. Sedangkan yang lain pergi menghadapi pemimpin. Ternyata itu adalah robot dengan kekuatan besar. Tentu saja mereka terkejut. Tak percaya selama ini planet itu dipimpin oleh robot. Di kerajaan kelinci terlihat kelinci Doraemon yang sedang membuat sesuatu. Saat Shizuka melepaskan lencananya, semua kerajaan menghilang. Namun ia terkejut saat masih bisa melihat kelinci Nobita. Ternyata kelinci ini memakai sebuah lencana. Seketika alat itu berbunyi. Pertanda itulah peringatan darurat. Shizuka teringat akan lencana kelinci Nobita. Di lain sisi sayangnya Nobita dan yang lainnya tertangkap. Apalagi kantong Doraemon juga diambil. Tombol dipencet, lift mereka pun hampir saja turun. Tiba-tiba adik Luka mengeluarkan cahaya hingga membuat para kelinci berdatangan. Luna juga membantu melepaskan keluarganya. Kura-kura bulan mengambil kantong Doraemon dengan cepat. Kemudian dia pun memberikannya pada Doraemon. Tak lama kemudian Luna dibawa naik ke atas, diikuti bersama yang lain. Planet itu pun berguncang, membuat para penduduk panik. Robot ini bersama senjata penghancurnya akan pergi menuju bumi. Sayangnya mereka tidak bisa mengejarnya. Namun dari kejauhan datanglah keluarga Luka dengan kekuatannya untuk menghentikannya. Juga dibantu dengan kekuatan Doraemon. Nobita pun menembakkan kura-kura bulan, menggunakan tempurungnya hingga menembus robot itu. Luna yang terlepas berhasil diselamatkan oleh Suneo. Juga dengan kura-kura diselamatkan dengan kelinci. Planet ini kembali seperti semula. Terang benderang ya kayak masa depan Mimin, amin. Lanjut, baja merah menawarkan keluarga Luka untuk tinggal bersama. Namun Luka menolaknya. Luka ingin dianggap seperti legenda. Doraemon menggunakan bunga pelupanya untuk membuat semuanya lupa. Namun tidak dengan baja merah. Luka ingin dia menjaga rahasia mereka. Mereka pun pergi meninggalkan planet itu. Di kerajaan kelinci, Luka memutuskan untuk menjadi manusia biasa. Meski tidak lagi punya kekuatan dan tak lagi bisa hidup abadi. Dengan alat Doraemon, keinginan itu terwujud. Saat perpisahan, Giant memberikan buku latihan nyanyi untuk adik Luka. Juga dengan para kelinci, mereka tidak akan bertemu lagi. Saat sampai bumi, mereka pun tidak lupa mengubur alat Doraemon. Namun kenangan akan selalu teringat. Mereka menguburnya di bawah pohon saat pertama kali bertemu dengan Luka. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Wah, seru juga ya kalau punya teman kayak Doraemon. Bisa keliling-liling Mimin. Ya, kayak Nobita dan teman-temannya bisa ke bulan.
Neil Armstrong aja sama selamat ke bulan itu butuh kerja keras. Coba kalau Nobita cuma buka pintu aja. Canda deng. Lagi-lagi emang ya film Doraemon mengajarkan kita akan kekompakan, kerjasama kayak Doraemon dan yang lainnya. Ya udah Miminju Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane.